Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika malam hari ini kita bisa kembali dikumpulkan untuk kita bisa bersama-sama memanjatkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Di awal tahun 2021 ini, marilah kita mulai hari-hari kehidupan kekristenan kita dengan penuh kebergantungan kita kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu kemarin kita sudah sama-sama belajar dari Samuel yang mengakui bahwa Allah adalah Allah yang menolong umatnya. Dan kita memiliki kesimpulan yang sama di mana hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita untuk kita bisa melalui atau melewati tahun 2021 ini. Hanya dengan berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka kita bisa mengandalkan pertolongan Allah. Dan hari Minggu kemarin, kita juga diingatkan bahwa untuk mendapatkan pertolongan Allah, tidak hanya kita memohon kepada Tuhan, tetapi setiap kita juga harus hidup di dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Hidup berusaha dengan pertolongan Allah Roh Kudus untuk hidup semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Hidup mentaati hukum-hukum Tuhan yang sudah diajarkan kepada setiap kita. Namun satu hal yang perlu kita selalu ingat dan ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa bagi Tuhan salah satu prioritas yang sangat penting bagi anak-anaknya atau setiap kita yang mengaku sebagai orang percaya adalah bagaimana kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Salah satu prioritas penting bagi Tuhan adalah bagaimana kita hidup semakin serupa dengannya. Hidup kekristenan kita berbuah-buah di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Oleh sebab itu kita perlu menyadari bahwa tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita tidak bisa dilepaskan atau selalu berkaitan dengan bagaimana Tuhan membawa iman kita semakin bertumbuh, membawa kita menjadi orang percaya yang semakin dewasa di hadapan Tuhan. Ini akan kita pelajari di dalam kehidupan Nehemia malam hari ini. Kita akan menyelesaikan Nehemia pasal yang pertama malam hari ini di ayatnya yang ke-11. Ini adalah pertemuan yang kelima. Di dalam kita membahas kitab Nehemia sebanyak 13 pasal. Dan hari ini kita akan mengakhiri pasalnya yang pertama di ayatnya yang ke-11. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita, yaitu ketekunan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berharap kita bukan saja tahu, mengerti, atau memiliki kesimpulan yang sama bahwa kita memiliki Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang siap mendengar doa-doa kita, yang siap menolong langkah-langkah kehidupan kita. Tetapi lebih daripada itu, kita memiliki Tuhan yang terus-menerus bekerja di dalam kehidupan kita dalam segala situasi. Apakah yang menurut kita itu situasi yang baik maupun buruk, Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita untuk membawa kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Untuk membawa kita hidup semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita hari demi hari nama Tuhan semakin dimuliakan. Mari kita membaca Nehemia pasal yang pertama ayat yang ke-11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini
dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan setiap kami dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dan juga menaikkan doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih jika hari ini kami kembali diingatkan hanya anugerah Tuhan, hanya kemurahan Tuhan, hanya kesabaran Tuhan, di mana membawa kami boleh melewati tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi rencana, kehendak-Mu dan kerinduan hati-Mu atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, boleh digenapi ya Tuhan. Terima kasih, sucikan dan layakan setiap kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, dan biarlah kehadiran-Mu di tengah-tengah kami boleh hadir dengan kuasa ilahi ya Tuhan, di mana kami boleh mengalami damai sejahtera, iman kami boleh dikuatkan, kami diberikan pewahyuan-pewahyuan, dan kami boleh bertumbuh bersama dengan Kau ya Tuhan. Biarlah terjadi pembaharuan, kebangunan rohani, dimanapun kami berada saat ini, karena Allah Roh Kudus bekerja di antara kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan di dalam pertemuan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Apa yang membuat Nehemia dijuluki sebagai pendoa yang berhasil dan sekaligus sebagai pengikut Tuhan yang berhasil di dalam menggenapi rencana Tuhan atas hidupnya, yaitu ketekunan. Samuel Johnson mengatakan, pekerjaan besar tidak dilakukan dengan kekuatan, melainkan hanya dengan ketekunanlah ia bisa berhasil melakukannya. Davis J. Schwartz mengatakan, kesulitan apapun pasti tidak akan tahan dengan keuletan dan ketekunan. Tanpa ketekunan, orang yang paling pintar dan berbakat sekalipun seringkali merasakan kegagalan dalam hidupnya. Satu lagi, berbicara tentang ketekunan, Napoleon Hill mengatakan, keinginan merupakan titik awal dari setiap prestasi. Keinginan bukan semata hanya harapan atau hayalan, tapi keinginan adalah sebuah ketekunan yang menggebu-gebu dan melebihi segalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, keberhasilan yang dialami oleh Nehemia itu disebabkan karena Nehemia adalah seorang yang tekun di dalam mengikuti Tuhan. Artinya keberhasilan dan kegagalan hanya dibatasi oleh ketekunan. Ini yang dialami oleh Rehabeam, hanya karena tidak sabar dan tidak tekun menaruh iman kepada Allah, maka dia hidup dalam kejahatan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Rehabeam melangkah terlalu cepat mendahului langkahnya atau waktunya Tuhan. Di dalam bendaknya Tuhan berjalan sangat lambat. Ambisi dan hawa nafsu kedagingannya berlari lebih cepat dari waktunya Tuhan atau langkahnya Tuhan. Sehingga dia melakukan apa saja. Dia kompromi agar dia bisa mencapai keberhasilan seperti yang dia inginkan. Dia melanggar perintah-perintah Tuhan karena dia tidak tekun di dalam mengikut Tuhan. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, Alkitab menuliskan tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab yang berhasil di dalam mengikut Tuhan, berhasil di dalam menggenapi rencana Tuhan. Mereka bukan saja mengalami pertolongan Tuhan, tetapi di dalam menjalani kehidupannya,
sebagai orang percaya, mereka adalah seorang yang tekun di dalam mengikut Tuhan. Tekun di dalam memegang iman kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daniel. Ya, Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca pasal yang ke-6. Ketika Daniel dibuang ke gua singa. Raja mengatakan, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Jadi ketekunan Daniel di dalam mengikut Tuhan, dia tidak kompromi dengan yang ada di sekitarnya. Daniel dikenal oleh orang banyak, termasuk oleh raja, bahwa Daniel adalah seorang pengikut Tuhan yang tekun. Ayat yang ke-21 dia mengatakan, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Daniel mengatakan, ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi ketekunan di dalam Daniel mengikut Tuhan, tanpa kompromi, dia tahu apa yang harus dia kerjakan di hadapan Tuhan, membuat dia berhasil. Begitu juga keberhasilan Ayub. Dia bisa akhirnya kembali mengalami berkat Tuhan bahkan 2 kali lebih banyak dibandingkan sebelum dia mengalami ujian dan pencobaan. Karena Ayub adalah seorang yang tekun mengikut Tuhan. Dalam keadaan apapun dia tekun. Kesulitan, problem, masalah yang besar yang menimpa kehidupannya, dia tetap tekun mengikut Tuhan. Dia tidak menyerah. Sehingga Tuhan mengakui sendiri bahwa Ayub adalah seorang yang tekun di hadapan Tuhan. Ya, Ayub pasal 2 ayat yang ketiga, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Apa yang membuat Petrus diselamatkan secara ajaib ketika dia di penjara? Ketekunan. Kisah Rasul pasal 12 ayat yang ke-5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Allah mengutus malaikatnya untuk melepaskan Petrus secara ajaib. Inilah yang Allah janjikan juga kepada Daud. 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Bagaimana kita tahu bahwa Nehemia adalah seorang yang tekun di dalam mengikut Tuhan? Itu kita ketahui atau kita dapatkan dari ayatnya yang ke-11. Yang merupakan kesimpulan dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ya, doa-doa yang dipanjatkan oleh Nehemia itu semua disimpulkan di ayatnya yang ke-11. Oleh sebab itu mari kita membaca sekali lagi ayat yang ke-11. Nehemia pasal 1 ayat yang ke-11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-11 dimulai dengan kata ya Tuhan. Ya, di mana kata ini digunakan di ayat yang ke-5. Kataku ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara, setelah berdoa puasa selama hampir 4 bulan atau kurang lebih 4 bulan, ya, ayat ini dimulai di bulan Kislew, ya, artinya
dalam kalender Yahudi itu sama dengan bulan September. Dan ketika kita nanti minggu depan memasuki pasal yang kedua, yaitu dituliskan bulan Nisan atau awal Januari. Jadi pasal 1 dituliskan dan memakan waktu kurang lebih 4 bulan. Ya, dalam waktu 4 bulan, Nehemia seorang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berdoa puasa, bergantung, bertanya, memohon kepada Tuhan. Dalam waktu 4 bulan, bukan 1 hari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan 2 bulan, tetapi 4 bulan. Di akhir bulannya yang keempat, dia masih berseru, "Ya Tuhan." Sekalipun Nehemia berdoa dan sepertinya Tuhan diam saja, Nehemia tetap berdoa, "Ya Tuhan." Dia tidak berubah sekalipun Allahnya sepertinya tidak mendengar apa yang dia serukan. Nehemia belum mendapatkan jawaban apa-apa. Namun Nehemia masih memiliki iman yang sama, masih memiliki pengharapan yang sama kepada Allah. Tidak susut. Dia tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang memegang satu-satunya kendali atas alam semesta. Dia berdoa terus-menerus selama 4 bulan dan Tuhan sepertinya diam saja. Tetapi dia tetap tekun. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan tidak berubah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memiliki pergumulan hidup, kita membawa permasalahan kita ke hadapan Tuhan, baik masalah pribadi kita maupun keluarga kita, atau masalah apapun juga kita tahu bahwa ada satu masalah yang tidak bisa saya selesaikan, yang bisa menolong saya hanya Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, sebulan, 2 bulan. Tetapi Tuhan diam saja. Apakah kita masih tekun di dalam mengikut Tuhan? Apakah kita masih tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan? Nehemia mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap tekun di dalam mencari Tuhan. Kita fokus kepada Allah, bukan kepada jawaban doa-doa yang kita harapkan. Fokus kepada Allah, bukan kepada persoalan atau problem yang sedang kita hadapi. Karena ada kemungkinan Tuhan sudah menjawab, cuman kita tidak mengerti. Atau memang Tuhan sengaja menunda jawabannya. Yang pasti Tuhan tidak pernah salah. Kita harus selalu sadar bahwa tidak ada persoalan atau masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Ketika Nehemia berkata, "Ya Tuhan Allah semesta langit." Ini membuktikan bahwa dia memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan dia tetap tekun mencari Tuhan sekalipun sepertinya Tuhan belum memberikan jawabannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita tetap tekun mencari Tuhan sekalipun sepertinya Tuhan belum memberikan jawaban atas doa-doa yang kita panjatkan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-11 ada kalimat, "Berilah telinga kepada doa hambamu ini." Ini Nehemia sudah mengutipnya di dalam ayatnya yang ke-6. "Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa." Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa sekalipun kurang lebih 4 bulan Nehemia berdoa, dia tidak putus asa, dia tetap tekun mencari Tuhan. Siang dan malam dia berdoa kepada Tuhan.
Dan kalimat berilah telinga kepada doa hambamu ini membuktikan bahwa Nehemia tetap percaya sepenuhnya. Kalau dia belum menemukan jawaban, kalau Tuhan belum menuntun dia melangkah lebih lanjut, bukan berarti Allah tidak mau mendengar, bukan berarti Allah tuli. Tetapi Allah pasti mendengar, Allah pasti menaruh perhatian kepada doa-doanya. Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang yang tekun mengikut Tuhan harus selalu memegang iman bahwa Allah memiliki telinga. Dan dia dekat dengan setiap kita yang berteriak meminta tolong kepadanya. Pegang ini baik-baik. Jangan pernah berpikir bahwa Allah sudah melupakan dan tidak peduli dan tidak mau mendengar. Atau Allah terlalu jauh di surga sehingga tidak bisa mendengar doa-doa kita. Atau Allah bingung karena ada miliaran orang berdoa pada waktu yang bersamaan sehingga Allah lupa memberikan jawaban. Tidak, Allah semesta langit yang menciptakan telinga. Dia adalah Allah yang mendengar. Kita harus memiliki sikap yang sama dengan Nehemia. Sekalipun Tuhan belum memberikan jawaban, bukan berarti Allah tidak mendengar. Mazmur pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-7 mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jarak antara surga dan bumi yang begitu jauh, yang sampai saat ini teknologi yang seberapapun tingginya tidak bisa mengukur betapa besarnya alam semesta. Tetapi Allah bisa mendengar seruan doa-doa kita. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Bapak Ibu Saudara, selama kita memiliki kerinduan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan, untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sudah dengar hari Minggu kemarin melalui Samuel bahwa Tuhan pasti menolong. Ketika kita mentaati perintah-perintahnya, ketika kita gagal bertobat, kita kembali mentaati perintah Tuhan, kita dibenarkan oleh anugerah Tuhan, Tuhan mendengar seruan doa-doa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sepertinya merasa bahwa Tuhan tidak mau mendengar doa-doa kita, ingat baik-baik. Miliki sikap yang sama dengan Nehemia, kita tetap berseru dan memiliki iman yang sama, pengertian yang sama, bahwa Tuhan mendengar seruan doa-doa kita. Kita lihat kalimat selanjutnya, di sana dituliskan, mereka yang rela takut akan Tuhan. Ini Nehemia mengutip ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Artinya Bapak Ibu Saudara, Nehemia di dalam menaikkan doa-doanya, dia selalu ingat bahwa dia harus selalu hidup berusaha untuk mentaati perintah-perintah Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nehemia berdoa memohon kepada Tuhan, tapi dia tidak melupakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Dia tetap tekun mengikut Tuhan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap mengerjakan tugas tanggung jawab sehari-harinya. Dan tetap memuliakan Tuhan sekalipun Tuhan belum menjawab seruan doa-doanya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi malas ke gereja, malas melayani Tuhan,
malas berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan teman-teman seiman kita. Ketika kita berdoa, dan sepertinya Tuhan diam saja. Ketekunan di dalam kita mengikut Tuhan sangat mempengaruhi bagaimana Tuhan menggenapi rencananya, bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Belajar dari Nehemia. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap tekun di dalam mengikut Tuhan, menjalankan iman kita kepada Tuhan dalam kondisi, situasi apapun juga. Kalimat selanjutnya dituliskan, biarlah hambamu berhasil hari ini. Ini Nehemia mengutip ayat yang ke-10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Nehemia memiliki pengertian yang benar tentang Allah, satu-satunya pribadi yang bisa membuatnya berhasil. Allah memiliki kekuatan yang besar dan tangannya sanggup memberikan kemenangan. Seharusnya hal ini kembali mengingatkan setiap kita Bapak Ibu Saudara bahwa keberhasilan dan kesuksesan yang kita dapatkan selama ini hanyalah pertolongan Allah semata-mata. Kita bisa melewati tahun 2020 semata-mata karena pertolongan Allah, kebaikan hati Allah. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, doa Nehemia ini mengingatkan kita untuk selalu rendah hati di hadapan Allah dan sesama kita. Bahwa sebenarnya kita tidak lebih hebat dari orang lain. Tetapi karena hanya anugerah Tuhan, kita bisa memiliki pengalaman yang lebih banyak, skill yang lebih baik, kepintaran, pengetahuan yang lebih. Itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Kalimat selanjutnya menuliskan mendapatkan belas kasihan dari raja. Sebagai juru minuman raja, kita tidak usah meragukan kedekatannya dengan raja. Kita tidak usah meragukan akan kekuasaan yang dimilikinya. Namun untuk mendapatkan keberhasilannya, Nehemia tahu bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menolongnya. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa mengatur, menggerakkan raja yang dia layani untuk mengikuti kehendak apa yang Tuhan inginkan. Ya, seperti kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat yang pertama, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Nehemia tahu persis bahwa sekalipun dia ada di tanah pembuangan, bukan tanah asalnya, dia ada sedang melayani raja orang lain, bukan raja Israel. Tetapi Allah, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang sanggup meluluh lantahkan, melunakkan hati, mengatur hati dan pikiran raja untuk menjalankan semua atau menggenapi semua janji-janji Tuhan terhadap umat Israel. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, tidak ada satu pribadi atau kondisi situasi apapun juga yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi bagaimana Tuhan menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang bisa melunakkan hati sekeras apapun juga. Yang bisa mengatur segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencananya. Ada pepatah mengatakan Bapak Ibu Saudara, teman itu seperti bintang. Kadang terlihat, kadang tidak. Tetapi dia tetap ada. Bukankah Allah yang menciptakan bintang-bintang di langit? Jika bintang selalu ada di atas sana, apalagi Allah sebagai penciptanya. Dia selalu ada bersama dengan setiap kita yang menaruh pengharapan kepadanya, yang percaya kepadanya.
Hatinya selalu dekat dengan setiap kita yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Telinganya selalu mendengar doa-doa kita. Dia ada untuk menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Untuk menuntun kita semakin dewasa, semakin berbuah, semakin serupa di hadapan Tuhan. Allah adalah Allah yang Immanuel. Dalam kondisi apapun juga, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia menuntun kita. Dia adalah terang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam memasuki tahun yang baru ini, saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk lebih lagi rindu dan haus di dalam belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mentaati firman Tuhan. Hanya dengan demikian, saudara berada atau berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Mari kita jalani tahun 2021 ini. Kita kembalikan kehidupan kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kapan nama Tuhan dimuliakan? Ketika kita tekun di dalam mengikut Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita memanjatkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami ingin mengucap syukur ya Tuhan yang sebesar-besarnya atas segala penyertaan dan pimpinan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terlebih lagi kami bersyukur ya Tuhan bagi hamba-hambamu, baik Pastor Sony, Pastor Gagan, Pastor Eri, Pastor James, Pastor Obadia, dan juga Pastor Daryl yang telah Kau pilih untuk melayani dan menggembalakan jemaat di House for All Nation ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan bagi kesetiaan mereka di dalam melayani Engkau di gereja Esvan ini ya Tuhan. Untuk itu kami mohon hikmat-Mu, kami mohon kebijaksanaan yang daripadamu bagi para pastor dan para leaders supaya mereka dapat membimbing dan membawa seluruh jemaat House for All Nation ini berjalan sesuai dengan rencana dan pimpinan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi kesehatan untuk para pastor dan para leader dan juga keluarga mereka. Biarlah Engkau saja menjaga dan melindungi di tengah cuaca winter ini sehingga mereka dapat terhindar dari wabah penyakit flu dan terhindar juga dari tertularnya virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga mohon urapan-Mu bagi para pastor sehingga mereka bisa menyampaikan pesan dan ajaran Tuhan melalui setiap firman yang disampaikan setiap hari Minggu. Dan kami juga memohon urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan bagi para hamba-hamba-Mu ini sehingga mereka dapat menyampaikan pesan yang berasal dari Tuhan. Dan kami sebagai jemaat juga dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan hidup kami makin hari boleh makin berkenan di hadapan-Mu. Dan terus limpahkanlah semangat-Mu ya Tuhan bagi para pastor ini. Dan biarlah roh mereka boleh terus menyala-nyala di dalam melayani Engkau. Serta bantulah mereka ya Tuhan di dalam menggembalakan jemaat-Mu dengan cara-cara yang kreatif. Dan biarlah mereka boleh terus menaruh kasih-Mu atas jemaat House for All Nation ini ya Tuhan. Mari berkatilah pelayanan mereka agar Injil dapat terus diberitakan dan makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa yang dalam surga, saat ini Tuhan kami mau bersama-sama ya Tuhan berdoa untuk pemerintah Kanada ya Tuhan, pemerintah BC, untuk Justin Trudeau, untuk staffnya, untuk setiap departemen ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah yang takut akan Engkau ya Tuhan, untuk pemerintah yang mengutamakan negara, mengutamakan rakyat ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau sendiri yang berikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan terutama dalam mereka menghadapi permasalahan perekonomian Tuhan, kesehatan karena COVID ini, untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau ikut campur tangan ya Tuhan. Kau pakai ya Tuhan mereka ya Tuhan supaya dalam setiap decision yang mereka buat itu semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Kau berikan Tuhan keputusan yang tepat ya Tuhan untuk dapat membantu, dapat memajukan negara Kanada ini ya Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan agar mereka dapat bekerja sama dengan baik ya Tuhan antar setiap departments ya Tuhan, setiap provinces juga ya Tuhan, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, memberikan yang terbaik ya Tuhan. Bapak juga berdoa ya Tuhan supaya mereka sebagai leader ya Tuhan, mereka bisa menjadi example, contoh yang baik juga ya Tuhan untuk masyarakat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami mau serahkan Tuhan setiap pemerintahan Kanada, BC ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang urapi ya Tuhan, Kau yang pimpin mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi young adults yang ada di International Campus. Mohon Tuhan selalu campur tangan di semua aspek kehidupan mereka, dalam sekolah, pekerjaan, dan relationship. Kiranya Engkau selalu menyentuh hati mereka, agar mereka selalu rindu mencari Engkau dan melibatkan Tuhan dalam segala hal. Engkau tuntun mereka dalam segala hal, dan juga Engkau beri hati yang haus dan lapar akan Engkau, yang mau melayani dan reach out ke setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Kiranya Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari segala mara bahaya dan dari hal-hal yang buruk. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Thank you, Jesus. Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa, pada malam hari ini kami bersatu hati dan berdoa bersama-sama bagi pemerintah Indonesia, khususnya untuk Pak Presiden Jokowi dan seluruh menteri. Kami mohon kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan, terutama di saat mereka menanggulangi pandemik yang masuk masa krisis di awal tahun ini. Kami mohon hikmat daripada-Mu saja Bapa, untuk penyaluran vaksin COVID-19 yang telah masuk Indonesia di akhir Desember kemarin ini, sehingga penyaluran vaksin bisa berjalan dengan efisien, dengan baik, dengan aman dan lancar, dan bisa disalurkan untuk para dokter, para suster, dan semua tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan pasien-pasien COVID-19. Kami berdoa agar vaksin ini tidak mempunyai dampak side effect negatif bagi mereka yang akan menerimanya. Kami juga berdoa agar pemerintah Indonesia mempunyai hati yang takut akan Engkau, dan kami mohon agar Roh Kudus-Mu menutup bungkus mereka, terutama Pak Presiden Jokowi, dari mara bahaya dan cobaan, terutama sekali dari oknum-oknum yang berusaha mau menjatuhkan Pak Presiden Jokowi dan mencoba untuk memecah belahkan kesatuan negara Indonesia. Kami berdoa agar pemerintah Indonesia kembali bisa fokus untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan fokus akan kepentingan pribadi sendiri. Kami berdoa agar Pak Presiden Jokowi dan para menterinya bisa membuat Indonesia kembali maju dan bisa mengembangkan kembali sumber alam Indonesia yang telah Kau berikan bagi negara Indonesia semaksimum mungkin, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Kami berdoa agar pemerintah Indonesia bisa kembali fokus untuk memajukan dan mengembalikan kembali perekonomian Indonesia yang saat ini sedang jatuh, Bapa. Terima kasih, Bapa, untuk kasih sayang-Mu bagi negara Indonesia dan bagi pemerintahnya. Kami menaikkan, memanjatkan doa kami yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat Kanada ini. Tuhan, kami berdoa minta anugerah dan campur tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau bekerja dalam hati mereka, sehingga mereka semua Tuhan memiliki hati yang bisa mentaati dan mendengarkan apa yang pemerintah katakan Tuhan, untuk penurunan COVID ini Tuhan. Biarlah mereka punya hati yang sabar dan tidak jemu-jemunya Tuhan, untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada yang sudah diberikan ya Tuhan, sehingga angka COVID ini benar-benar mengalami penurunan drastis dari hari ke hari. Kami berdoa meminta
semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan buat supaya mereka juga tidak takut Tuhan untuk memberikan diri vaksin ya Tuhan. Biarlah hal-hal buruk yang mereka dengar, mungkin berita-berita buruk itu Tuhan tidak membuat mereka itu takutan Tuhan. Tapi mereka mempercayai apa yang pemerintah mereka sudah lakukan ya Tuhan. Sehingga mereka semua Tuhan memberikan diri tanpa takut untuk vaksin ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan semuanya ini Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para dokter, nurse, healthcare worker Tuhan, supaya Engkau memberikan mereka kekuatan, kesabaran dan kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka bisa bekerja Tuhan dengan sukacita ya Tuhan. Biarlah Kau menurunkan Tuhan damai-Mu atas mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menolong Tuhan para pasien maupun senior Tuhan. Kau menjagai mereka semua Tuhan bersama keluarga mereka, sehingga mereka tetap sehat Tuhan, tidak ada korban dalam pekerja-pekerjaan ini Tuhan. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para guru maupun student yang sudah mulai sekolah. Kami minta perlindungan Tuhan, kami minta pengcoveran Tuhan, sehingga tidak ada penyebaran COVID di sekolah-sekolah Tuhan. Semua orang tua mentaati protokol yang ada Tuhan, sehingga semua mereka bisa bersekolah semuanya Tuhan, tanpa ada penghentian karena COVID Tuhan. Tuhan kami berdoa meminta anugerah-Mu, berdoa meminta pertolongan-Mu ya Tuhan di dalam semuanya ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat Kanada ini Tuhan. Kami berdoa untuk meminta anugerah dan belas kasihan Tuhan untuk keselamatan atas setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami berdoa meminta semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Kau memakai anak-anak-Mu Tuhan menjadi alat kepanjangan tangan-Mu untuk menyebarkan kabar baik, menyebarkan kasih Kristus, kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga di tengah-tengah kondisi yang ada tanpa pengharapan ini Tuhan, kondisi yang tidak menentu Tuhan, mereka bisa memiliki pengharapan Tuhan, mereka bisa memiliki kekuatan, mereka bisa tahu bahwa ada satu pribadi yang namanya Yesus yang bisa menolong mereka, memberikan pengharapan walaupun kondisi tidak pasti, tapi di dalam Yesus ada kepastian. Kami berdoa berseru kepada-Mu Tuhan di dalam nama Yesus, supaya anugerah keselamatan ini boleh turun atas negeri ini Tuhan, melalui setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau bisa memakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, menyatakan Tuhan bahwa keselamatan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk menolong setiap mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam satu nama, nama Yesus yang penuh kuasa. Kami berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh memasuki tahun 2021. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur, dan kami percaya Engkau akan menyertai kami di dalam tahun 2021, sebab Engkau Allah yang setia. Buat kami semua juga setia, makin hari makin mengasihi-Mu. Kami mau berjalan di dalam tahun 2021 bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami mohon Tuhan, kami persiapkan hati jemaat-Mu Tuhan, kalau minggu depan tanggal 11 Januari sampai 16 Januari kami akan memasuki doa dan puasa. Kiranya siapkan hati jemaat-Mu Tuhan, lembutkan dan lawat kami semua Tuhan, untuk semakin rajin belajar mendekat kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, bukakan pikiran dan hati jemaat-Mu untuk bisa mengerti, menerapkan firman-firman-Mu, supaya kami terus hidup di dalam taat akan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, sepakat dan juga berserah kepada keinginan-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya kembalikan kami juga Tuhan cinta yang mula-mula Tuhan. Kami berdoa untuk lawatan-Mu Tuhan, untuk revival, untuk di dalam jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Kami percaya Tuhan di tahun 2021 Tuhan, kami tidak akan bisa survive kalau kami berjalan sendiri, kalau kami menggantungkan apa rencana kami kepada manusia, meminta pertolongan manusia. Tolong kami semua Tuhan, agar kami boleh menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berjalan bersama-sama dengan Engkau di dalam pimpinan-Mu. Berikan hati roh dan yang haus dan lapar akan Engkau, akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua boleh mengalami Engkau Tuhan, dan menikmati hadirat-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Kami terus berdoa dan untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Berikan terus Tuhan
untuk para pemimpin kami, dan juga untuk para leader Tuhan, visi-visi yang jelas yang apa yang Engkau ingin kerjakan di tahun 2021. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di tahun 2021. Dengan penuh iman, kami ingin Tuhan menjangkau jiwa-jiwa, kami akan melihat tuaian yang besar, kami akan melihat mujizat-Mu, kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa, kami berdoa secara khusus malam hari ini ya Tuhan, untuk Pastor David yang akhir-akhir ini sedang menjalani pemeriksaan di bagian kepalanya. Kami berdoa memiliki iman seperti Nehemia, Engkau adalah Tuhan Allah semesta langit, Sang Pencipta alam semesta ini ya Tuhan. Kau yang menciptakan Pastor David. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong, memulihkan seluruh organ-organ di bagian tubuhnya, urat-urat syaraf di bagian kepalanya ya Tuhan. Apapun itu Tuhan yang kami tidak mengerti, tetapi Engkau mengerti. Kau yang menolong, dokter-dokter yang menangani, peralatan yang digunakan, obat-obatan, suster yang terlibat di dalam proses kesembuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau bekerja melalui semua itu ya Tuhan, untuk mengadakan pemulihan, menyembuhkan apa yang sedang diderita oleh Pastor David ya Tuhan. Kami percaya sepenuhnya apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah salah. Berikan hati yang peka, telinga yang mendengar, hati yang lunak. Bagaimana Kau menjawab doa-doa seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, karena kami percaya hanya kehendak-Mu yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dalam situasi seperti ini, biarlah Engkau memberikan damai sejahtera, kekuatan kepada Pastor David maupun istrinya ya Tuhan. Di dalam menghadapi ujian pencobaan ini, biar dia tetap tekun mengikut Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupannya. Berkati anaknya ya Tuhan yang sedang mengembalakan di Vancouver, Kau berkati ya Tuhan keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua doa-doa kami ini ke hadapan hadirat-Mu. Doa yang jauh dari sempurna, tetapi kami memiliki Allah yang sempurna, yang menggenapi doa-doa kami ya Tuhan, yang menjawab doa-doa kami selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani tahun 2021 ini dan sisa hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa nanti di dalam kebaktian hari Minggu jam 3. Tuhan memberkati.